saya selalu percaya bahwa hal-hal baik itu akan menemukan jalan. Hal-hal baik pasti akan menemukan jalan. Orang bilang Tuhan pasti tolong. Ya, ketemu lagi dengan kami Pojok Tunas Gloria Podcast. Ya, malam ini atau kesempatan episode kali ini berbeda host ya. Biasa bersama dengan Mr. Evan. Hari ini bersama dengan saya Mr. Lanton. Ya, berharap semua sehat. Salam sehat untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut dengan orang-orang luar biasa di edisi kali ini, jangan lupa ya, like, komen, dan juga share video-video kami di Tunas Gloria Media. Ada banyak inspirasi yang sudah ada di podcast kami, dan silahkan mas saudara semua, kakak adik semua yang berkesempatan untuk menyimak bisa share video kami. Satu lagi informasi terkait PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Komunitas Kristen Tunas Gloria, bahwa kota kami hampir penuh dan masih ada 3 jenjang yang masih tersisa. Di jenjang TK membutuhkan berapa Mr. Ever? 4 lagi sudah tutup untuk jenjang TK. Untuk jenjang SD masih 20, jenjang SMP masih 9. Sedangkan jenjang SMA kami sudah tutup. Jadi buruan yang belum mendaftar silakan bergabung. Iya, dan terdengar ada bunyi tepukan tangan. Tidak hanya saya dengan PFR, tapi dengan narasumber kita. Narasumber kita hari ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi sudah pastinya. Mau tahu mereka? Mari kita kenalan. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya. Oke, selamat datang. Iya, selamat datang. Saya menyapa untuk dua adik ya. Dua adik luar biasa yang sudah bisa mengindahkan undangan kami, walaupun hanya melalui media sosial, tapi merespon baik untuk bisa hadir di podcast kami. Nah, kita mau kenal siapa mereka, dari mana mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa inspirasi mereka sore hari ini atau pada episode kali ini. Mari kita berkenalan. Oke, silahkan. Dari beta ya Kak? Iya. Kita ngomongnya boleh pakai bahasa Kupang? Boleh. Oke. Halo teman-teman semua, teman-teman Pojok Tunas Gloria. Beta nama Lia. Sekarang beta mahasiswa semester 8 di Universitas Nusa Cendana, jurusan Kimia Murni. Kimia Murni. Hampir skripsi ya? Hampir skripsi. Iya. Tadi di balik layar katanya hari Rabu. Mari kita doakan Kakak Lia sukses untuk ujian skripsinya. Siap, terima kasih. Hari Rabu tanggal 29 Juni. 29 Juni. Wow, banyak yang pi nanti guys. Iya. Semoga. Butuh live record dari pojok. Boleh. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Roni Otpa. Saya tahun lalu baru selesai kuliah, dan saat ini sementara istilahnya calon vikaris. Ini teologi ya. Pendeta selamat datang pendeta. Kita aminkan ya. Sementara bantu dalam pelayanan di Jemaat Sonaf Manekan Tabun. Jemaat Sonaf Manekan Tabun. Iya. Manulai 2. Pak Lanton, saya pikir di Jerman. Kameramen juga tidak diam karena biasa sambung. Iya, biasa host. Jadi kali ini karena tidak tahan jadi harus lepas juga. Oke, baik. Selamat datang sekali lagi untuk Kakak Lia sama Kak Roni. Mereka ini dari komunitas, saya nyontek dulu. Iya, komunitas CSCD. Karena bahasa Inggris, mari kita dengar langsung. Takutnya salah sebut juga. Oke, komunitas apa nih CSCD ini? Ya, komunitas CSCD namanya CSCD. Itu kepanjangan dari Children See, Children Do. Children See, Children Do. Itu ya. artinya anak melihat, anak melakukan. Anak Ya. melihat, anak melakukan. Wow, ini kayaknya ada inspirasi nih. Ada kenapa sampai anak melihat, anak melakukan. Ya, jadi kalau
kita semua tahu bahwa anak itu biasanya dia suka meniru. Oh Ya, iya. jadi dia melihat, ketika dia melihat apa yang dia lihat dari orang tuanya, orang-orang terdekatnya, maka dia akan Hubungan. menirukan itu. Iya. Ya, dia akan menirukan itu. Jadi komunitas kami ini, artinya kami ingin menunjukkan sesuatu yang baik kepada anak supaya mereka melihat, lalu mereka melakukan kebaikan. Wow. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus membentuk komunitas yang dimana itu bisa berdampak ya pastinya. Oke, luar biasa. Siapa yang punya ide? Atau Oke. kenapa? Mungkin jangan siapa dulu. Saya belum mau tahu siapa dulu. Tapi paling tidak apa menjadi alasan atau dasar komunitas ini seperti ini? Ya, sedikit Atau fokus, perkenalan perkenalan. Ya, sedikit perkenalan tentang CSCD. CSCD ini kami komunitas nirlaba atau komunitas non-profit. Siap. Ya, jadi kami berdiri sendiri, tidak di bawah naungan pemerintah atau yayasan. LSM manapun, yayasan manapun, kami berdiri sendiri. Jadi fokus kami itu adalah kepada pengembangan dan pendidikan anak-anak dan relawan, orang muda. Oh, jadi tidak fokusnya tidak hanya ke anak-anak tapi ke relawan, volunteer juga, tadi ya, itu. volunteernya Oh. juga. Jadi kami fokusnya pendidikan, khususnya bahasa Inggris dasar bagi anak-anak. Ya. Bahasa Inggris, khususnya Ya, bahasa Inggris ya. dasar bagi anak-anak. Berarti ada punya history nih, Ya. punya story sedikit. Betul. Kenapa sampai CSCD ini ada? Karena awal mula dari sebuah keresahan melihat beberapa sekolah di Kota Kupang yang belum mengikut sertakan pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum. Sehingga mulai dari keresahan itu, maka ada suatu niat baik dari relawan, khususnya itu Kamira Nenasa. Apa tuh? Kamira Kamira. Nenasa sebagai founder. Oh, Kamira. Ya, Kamira Kamira Nenasa. itu di mana sekarang dia? Dia sementara ini bertugas di Sabu, Rejua. Oke, Kakak Kamira Renasa ini Ya. penerus dari ide-ide hebat dari Kakak Mira Iya. waktu itu. Silakan. Jadi maka bentuklah sebuah wadah untuk anak-anak dapat mengakses pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Lalu mulailah kami berjejaring, kami buka di tempat belajarnya itu awalnya di Liliba, di rumahnya Kamira. Lalu kami buka lagi di Wali Kota, di Molava, di OETT. Wow, ternyata hampir di setiap kecamatan ya, maksudnya di beberapa titik itu di Iya. kota ini ada. Ada, dan di Tabun. Di Tabun. Jadi awal mulanya tuh di tahun 2017. 2017. Iya. 2017 berarti sekarang 5 Sudah tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Wow, ternyata sudah 5 tahun dan itu mau dibilang apa ya? Benihnya muncul pertama itu di Liliba. Liliba, ya. Di Kakak Mira tadi. Iya. Mungkin Kakak Mira punya cerita ya, punya Iya. cerita atau mungkin pernah cerita sama, kalau Kakak Mira ada mungkin Kakak Mira yang bisa menceritakan, tapi paling tidak mungkin Kak Roni atau Kak Lia mungkin apakah itu lihat karena sekolah atau mungkin ada keresahan langsung dari anak mungkin atau objek waktu itu. Ya, waktu itu kalau ya yang saya ceritakan bahwa dari keresahan relawan melihat bahwa anak-anak tidak dapat mengakses bahasa Inggris itu juga karena muncul dari anak-anak. Mereka melihat bahwa wah, kok itu teman dia bisa bahasa Inggris, ya bahasa Inggris dasar, misalnya good morning. Iya. Dia belajar di mana? Lalu Kamira tangkap bahwa memangnya di sekolah sana ada. Bilang sana ada, kok sana ada belajar bahasa Inggris. Bilang, oh kalau begitu langsung belajar dengan Kamira. Nah, Wow. lalu bukalah kelas itu. Jadi dia bermula dari keresahan Iya. anak ya, Iya. keresahan anak itu sendiri dan menyentuh satu hati yang begitu besar, punya rasa kepedulian yang tinggi untuk anak-anak. Luar biasa. Tentang untuk anak-anak dulu. Dan sekarang sudah ada yang melanjutkan, ada Iya. Karoni mereka, kalian mereka dan juga banyak teman ya. Iya. Tadi bahkan sudah ada beberapa titik, ada di Liliba, Manulai dan tempat-tempat yang lain. Dan itu luar biasa. Iya. Boleh tahu volunteernya sekarang sudah berapa semua? Kalau volunteer yang tergabung tahun 2022 kemarin kami rekrut relawan baru, volunteer baru, itu yang tergabung bersama dengan kami 29 orang.
29. Ya, yang terbagi dalam 3 divisi atau 3 divisi. kelompok, ya. Oh, 3 kelompok. Ya. Dan untuk sejak 2017 sampai sekarang ini volunteer berubah-berubah. Pasti ada yang dengan sini mungkin harus, contoh kalau Mira sendiri yang punya ide sendiri harus tidak gabung, tapi paling tidak dukung dari jauh tetap ada. Tetap jalan ya. Luar biasa. Dan yang jalan sampai sekarang di wilayah-wilayah mana nih? Ya, yang jalan sampai sekarang itu di Tabun Manulai 2 dan juga akan kembali aktif di Liliba. Di Liliba ya, Manulai juga. Oh iya, dari tadi Karoni sendiri ya, dan ini tadi di belakang layar dan hasil komunikasi kami ini salah satu orang hebat juga yang kemarin berhasil ya buat satu event ya berhubungan dengan kegiatan ini. Coba sedikit sampaikan. Ini ketua panitia ya, ketua panitia. Jadi Kak Ketong kemarin dalam rangka ulang tahun CSCD yang kelima tanggal 1 Juni. Oh, sama. Ya. Saya tanggal 1 Juni kemarin. 1 Juni, Selamat ulang tahun untuk CSCD ya. Pakai bahasa Inggris. Happy New Year. Happy birthday. Oke, silakan. Jadi dalam rangka merayakan ulang tahun yang kelima CSCD, kita ada program. Jadi di awal perekrutan tuh kita memaparkan program, dan salah satu programnya tuh adalah CSCD Exhibition atau pameran CSCD, dan kita mengangkat tema Unstoppable. Dengan huruf S dari kata unstoppable kita ganti dengan angka 5 yang merepresentasikan ulang tahun kelima dari CSCD. Jadi tujuan kita bikin pameran ini kan kita mengundang beberapa komunitas pendidikan dari Kota Kupang. Ada contohnya ada Lakoat Pujawas. Apa? Lakoat Pujawas. Lakoat Pujawas. Ya. Oh, ini yang soal ini kan? Iya. Saya pernah dengar. Kemarin. Dia juga menginspirasi waktu itu kegiatan ulang tahun Bank NTT 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Itu kelas literasi ya. Dia bergerak di literasi kayaknya. Semoga kita bisa menjadi rekomendasi untuk menjadi narasumber kita. Selain itu kita juga ada dari komunitas Tenggara NTT. Mereka berfokus pada kesehatan reproduksi remaja. Ada dari Mangrove Leaf kemarin juga. Ada dari Forum PKBI NTT. Jadi kita mengundang beberapa komunitas pendidikan karena kita kan juga bergerak pada dasarnya dalam bidang pendidikan. Tujuan kita adalah sebenarnya dari tema Unstoppable itu tidak terhentikan. Itu maksudnya adalah kita mau gerakan-gerakan dan gerakan-gerakan komunitas pendidikan itu tidak terhentikan. Karena kita berangkat dari keresahan dan keresahan itu tetap ada sampai sekarang, dan kita tidak bisa hanya menunggu orang lain untuk melakukan, maka kita harus bisa sebagai generasi muda kita tidak bisa menunggu orang lain, jadi kita harus mulai. Jadi kita mengundang komunitas-komunitas pendidikan untuk bisa berbagi energi, untuk bisa saling berbagi energi, untuk tetap bergiat dalam komunitas pendidikan, dalam memajukan pendidikan terutama di NTT seperti itu. Jadi jadi kegiatan kami sukses. Kita adakan kegiatan tanggal 1 Juni kemarin di lapangan Gereja Sonaf Manekan di Tabun di rumah ya? Iya, di rumah. Di bawah pendeta punya. Bawah pendeta. Jadi kegiatan kita sukses. Kita juga mengundang dari pemerintah, kita juga undang kantor bahasa, ada perwakilan dari kantor bahasa juga, dan kita mendapat dukungan yang sangat baik. Kita mendapat support juga dari pemerintah, dari kantor bahasa. Dan kita berharap supaya dengan adanya pameran ini kita mengundang masyarakat, kita mengundang komunitas pendidikan, semoga kedepannya itu kita bisa tetap bekerja sama. Iya, semoga kita bisa memberikan dampak. Iya, hal yang positif luar biasa. Mungkin kalau ini mau menambahkan sedikit tentang pameran kemarin. Jadi pameran kemarin seperti yang kalian sampaikan bahwa itu sebagai ajang apresiasi untuk para komunitas. Karena kalau mau dibilang siapa lagi yang mengapresiasi kami? Karena kita maksudnya bukan kita mau, kalau orang bahasa kasarnya bukan memakan puji apresiasi dalam hari ini kan bisa semangat ketong sendiri kan. Karena tentu kita sebagai manusia kita sebagai manusia butuh apresiasi untuk terus berkarya. Jadi pameran itu sebagai ajang apresiasi buat kami
CSCD volunteer CSCD buat anak-anak Anak-anak. dan juga kami berpikir bahwa kayaknya ajang apresiasi ini juga bagi komunitas yang Komunitas lain. lain. Iya. Bahkan Sehingga- mungkin masyarakat sekitar. iya. Gitu. Jadi kami kumpulkan semua, undang semua untuk kita saling apresiasi untuk kita tetap berkarya. Justru saya juga kaget dengan ada ini komunitas. Karena kebetulan ada salah satu volunteer juga pernah kita sama-sama join di sini. Sini. Ada Adi Ignora ya. Adidas. 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 Sorry. Ya, jadi memang dengan seperti ini kita bisa apa ya, memberitahukan kepada masyarakat banyak Iya. bahwa ada orang-orang luar biasa yang memiliki hati yang peduli untuk dunia pendidikan. Jadi ini juga bisa menjadi apa ya, semacam pengingat atau inspirasi bagi para pejabat publik. Yes. Kita tidak pernah ini ya, takut untuk bisa menyampaikan ini, bahwa karena memang pojok ini kan obrolan kita yang bisa menginspirasi, dan berharap bahwa bisa menginspirasi pemerintah juga bisa melihat komunitas-komunitas yang punya hati untuk dunia pendidikan. Mau dibilang ini pendidikan luar sekolah ya, Iya. Iya. bisa jadi, tapi memang tidak berlembaga hukum ya. Iya. Tapi kan paling tidak pemerintah bisa lirik lah, kalau tadi dengan event yang ada bisa mengundang, melibatkan kantor bahasa, yaitu itu sudah mulai itu kita ada menggandeng tangan ya, bisa gandeng pemerintah untuk peduli yang seperti ini. Memang pemerintah juga fokusnya ke bidang yang lain seperti itu. Oke, mantap. Untuk komunitas ini saja, sasaran untuk anak-anaknya itu usia berapa itu? Boleh tahu? Itu kalau untuk yang sekarang yang ada di Tabun itu mulai dari yang belum sekolah, ada yang belum sekolah sampai SMP kelas 3. SMP Iya. kelas Terus kita ada regenerasi juga. Jadi anak-anak yang pernah diajar di CSCD nanti mereka akan dilatih untuk bisa mengajar adik-adik juga. Kalau sudah 5 tahun berarti angkatan pertama, misalkan waktu dia SMP, berarti sekarang dia sudah kuliah ya. Iya. Dia sudah semester Iya. 4. Ya kan kalau kita hitung-hitung Iya. kan 5 tahun. Berarti luar biasa tuh, luar biasa. Mantap. Dan itu butuh ruang kelas atau seperti apa? Kalau tempat belajar, Tempat tempat belajar. belajar yang kami pakai itu adalah rumah dari para volunteer atau relawan itu sendiri. Wih, luar biasa. Jadi tidak hanya hati, ide, terus kemampuan kognitif, tapi fasilitas juga. Luar biasa, teman-teman, ini luar biasa. Dan juga keluarga sudah pasti. Iya. Keluarga, orang tua dari volunteer itu sendiri pasti dukung lah. Iya. Iya. Makanya izinkan, karena jumlahnya banyak ya. Iya, memang. Kalau menulai sendiri berapa? Kalau menulai yang anak-anak yang terdata saat ini Iya. untuk belajar itu 16 orang. 16. Kalau kakak di mana? Volunteer di wilayah mana? Kita mulainya dari Tabun juga, dari Oh. Manulai juga. Jadi waktu awal mendaftar di bulan Februari kemarin itu pusatnya untuk saat ini masih di Tabun. Iya. Iya. Maksudnya masih jalan tabung ya? Iya. Iya. Masih jalan tabung. Wow. Dan akan dilanjutkan di Liliba. Liliba sementara untuk mau buka. Mau buka lagi, Iya. aktifkan Iya. kembali ya. 16 anak, volunteernya berapa yang tabung, wilayah tabung? 29. Perbandingannya ngeri. Sudah pasti anaknya didampingi dengan luar biasa. Betul. Karena volunteer lebih banyak daripada anak-anak sendiri. Bisa jadi 2 orang mementoring 1 seperti itu. Atau itu dibagi. Kalau volunteernya kami bagi tugas. Bagi tugas, Iya. Jadi kami bagi ada 3 divisi atau 3 tim. Ada tim mengajar atau tutor. Oh. Itu lalu ada bagian public relation. Itu bagian dokumentasi, baik itu foto dan video Publikasi ya? dan publikasi Publikasi. kegiatan kami. Lalu juga ada tim finance, bagian cari cuannya kami untuk Curhat, kami tetap iya, donasi. eksis. Iya, tetap Iya, eksis. memang butuh tidak hanya butuh ini ya, hati, tapi halal kegiatan seperti ini kan butuh Iya, betul. apa biaya, Biaya. butuh dana lah, Operasional. dan lain. Memang tadi di awal kan sudah bilang ini non apa namanya, Profit. tidak berbayar, maksudnya tidak digaji. Oh, anak-anak juga free. Iya, belajar Belajar gratis. gratis ya. Terus sarana apa maksudnya
fasilitas belajar atau misalkan buku bacaan itu bersumber dari mana? Kalau buku bacaan kita open donasi, Oh. kita ada open donasi, jadi ada orang-orang baik yang mau Yang tidak terlibat menyumbangkan. langsung, Iya. Iya. tidak menyentuh anak iya. secara langsung. Mereka mau ikut berpartisipasi dan berkontribusi, jadi mereka sumbang buku. Kemudian selain dalam bentuk buku, kita juga open donasi dalam bentuk uang. Jadi setelah dapat donasi, kita juga beli buku buat adik-adik. Jadi mereka tetap ada bacaan baru untuk dibaca setiap hari. Berarti saya harus sampaikan lewat podcast malam hari ini bahwa kita yang ada di luar sana, yang punya hati juga, mungkin kita tidak bisa membimbing anak-anak secara langsung, tapi kita bisa membantu dengan cara kita donasi, kita mensupport, ada buku-buku bacaan, bisa ya. Boleh tahu ini ada sekretariatnya mungkin sehingga bisa Jika ingin berdonasi Iya. bisa saja langsung lewat akun Instagram kami kelompok CSCD, bisa DM lewat situ atau akun Facebook kami. Oke, sebentar kita tandai ya. Iya, boleh. Bisa ini, Iya. bisa supaya bisa di. Bisa kami jemput donasinya, teman-teman Oke, yang ingin berdonasi. siap. Jemput pakai apa? Ya, jemput. Iya, jadi luar biasa, sangat luar biasa ya. Saya kagum. Ya memang kita sama-sama di lembaga pendidikan, makanya bergerak di dunia pendidikan ya. Kalau kami ada lembaganya, ada naungannya seperti itu, tapi ini kan bebas dan itu luar biasa dan sangat menginspirasi. Mungkin ada lain lagi yang mau disampaikan terkait dengan ini? Tadi pertanyaan Pak soal dari mana kami mendapat fasilitas untuk belajar, alat-alat untuk belajar. Kami selalu kami punya usaha dana kreatif juga. Misalnya kami menjual merchandise baju ini. Oh, ini bajunya ya? Bajunya. Kami menjual merchandise. Jadi hasil penjualannya kami pakai untuk kelas belajar. Iya. Jadi waktu Jacket sonet apa? jaket. Itu logo Ya, pimpinan Kalau logonya Silondo. seperti sebuah tangan yang sedang memegang lilin. Oh. Kalau ini desain bajunya. Oh, Oh. Ini ada filosofinya juga. Oh. Apa? Panjang filosofinya. Bisa cek di akun Instagram. Ya. Mungkin itu bisa menginspirasi kawan-kawan, tapi mungkin yang saya ingin bagikan adalah kami juga punya usaha dana kreatif. Misalnya tahun yang belakangan itu kami buka open donasi pakaian layak pakai, dan itu kami dapat dari luar Pulau Jawa, pakaian-pakaian yang masih sangat layak pakai, masih ada labelnya, dan kami sortir, kemudian kami tukarkan dengan buku. Jadi pakaiannya kami pajang, orang yang ingin membeli bisa juga tukarkan dengan buku, barter. Oh, Ya, barter. Jadi barter, tidak Ya, uang, tidak dijual, uang. tidak Uang juga bisa. Oh. Misalnya dia tidak ada buku, ditukar dengan uang, beli pakai uang juga bisa, atau barter dengan buku. Dan itu kami juga dapat lumayan banyak. Wow, biasa. Jadi kami ketika berkegiatan kami tidak bekerja sendiri. Ya, jadi kami selalu buka open donasi untuk Jadi kelas ini. bisa melibatkan banyak orang ya. banyak orang. Untuk pameran kemarin kakak, mungkin masih ada hal lain yang bisa. Untuk pameran kemarin juga kita tidak kerja sendiri, jadi kita komunitas karena kita non profit, jadi kita betul-betul mengandalkan kerjasama, koneksi kita dengan, relasi kita dengan teman-teman dari komunitas lain. Kita juga tetap selalu ada orang baik yang mau untuk support kita, baik dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, keluarga-keluarga, terus orang tuanya anak-anak juga yang ada di Tabun, kita tetap dibantu dan kita sangat bersyukur untuk itu. Terima kasih buat teman-teman semua, untuk orang-orang baik yang sudah membantu kita untuk melancarkan kegiatan belajar, kegiatan belajar juga event pameran kemarin, seperti itu Kak. Pameran, apa yang dipamerkan kemarin? Ya, jadi kalau ditanya apa yang dipamerkan kemarin, itu hasil belajarnya anak-anak. Jadi materi yang kami buat untuk di kelas belajar itu kami buat sendiri. Jadi setiap akhir dari kelas belajar itu ada penerapan. Jadi penerapannya itu kami arsipkan dan kami tampilkan waktu semacam portofolio gitu. Iya, portofolio. Ada foto-foto kegiatan belajar. Jadi anak-anak juga mereka lihat kembali, wow ini karya saya. Iya. Termasuk juga mentor atau volunteer tadi, Iya. relawan yang
bagian divisi mengajar. Oh ini produk saya seperti itu. Iya, seperti itu. Luar biasa. Mantap. Iya, ini mungkin kita hampir ada di penghujung ya, kakak Oke. berdua, Kalia sama Kak Roni. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan gerakan-gerakan yang seperti ini. Seperti itu. Mungkin dari kalian lebih dulu. Jadi, Kalau terkait dengan gerakan-gerakan seperti Iya, ini, saya katakan gerakan ya. karena- iya. Saya katakan gerakan ya karena Iya, inovasi. Movement, sangat iya. Iya, betul. Jadi kita bergabung dalam komunitas-komunitas itu selain karena kita mau berkontribusi, kita juga mau mengembangkan diri. Iya. Seperti tadi Karoni bilang, jadi dalam CSCD kita bukan hanya berfokus pada anak-anak, kita juga berfokus pada relawan gitu. Bagaimana dalam komunitas kita mampu bekerja sama, kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dan di luar semua itu kita juga mau berkontribusi juga untuk masyarakat karena kita peduli. Karena semua relawan yang gabung dalam CSCD ini karena kita peduli gitu. Kita datang dari berbagai latar belakang, tapi kita punya satu keresahan yang sama. Kita punya satu tujuan, satu keinginan yang sama dalam bidang pendidikan. Jadi yang beta pengen sampaikan buat teman-teman semua, kalau ini sudah pernah ada kata terlambat lah. Iya. Ya, kita kapanpun ya, kalau iya. kita mau menolong tuh kapanpun benar ya. sekali, kapanpun. Dan CSCD kan kita belajar setiap hari Kamis nih Kak. Oh. Jadi kalau kakak-kakak atau teman-teman semua yang pengen gabung ikutan ngajar adik-adik, boleh sekali boleh ikutan mengajar dengan kita CSCD, biar kakak-kakak semua boleh lihat bagaimana kita mengajar adik-adik. Dan boleh langsung DM atau tanya Instagram, ya langsung ke Instagramnya kelompok CSCD. Kalau kakak pengen donasi buku, pengen donasi uang, pengen ikutan berkontribusi, CSCD selalu buka pintu untuk semuanya. Silahkan bergabung, silahkan menjadi bagian dari kami, menjadi keluarga dari kami. Mungkin selain pameran kemarin, Iya. kemarin mungkin ada event lain yang karena sudah 5 tahun nih, 5 tahun ada event lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman di komunitas. Ya mungkin kalau event lain tahun akhir 2021 kemarin pas Desember itu kami adakan Natal di Tabun. Itu kami konsepnya adalah untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah membaca buku semenjak masa pandemi. Jadi semenjak masa pandemi itu kami tetap bergiat, anak-anak datang meminjam buku di tempat belajar dan mereka baca lalu mereka kembalikan dan kami list. Di akhirnya itu kami memberikan apresiasi dengan memberikan kado Natal kepada mereka. Masa Natal ya. Ya. Lalu juga ada materi belajar itu kami konsepkan dengan bermain, bersenang-senang itu dengan cara coloran. Ya, tapi bermain tapi tetap dengan konsep bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Jadi situ kami ajarkan warna, konsep pencampuran warna. Jadi memang apapun eventnya, kegiatannya, model pembelajarannya tidak hanya ngajar bahasa Inggris ya, seperti kurikulum di sekolah pada umumnya, tapi dengan berbagai aktivitas-aktivitas lain yang penerapannya berbahasa Inggris seperti itu. Nah, tadi di balik layar kan juga ada pangan lokal ya, ada pengenalan pangan lokal. Itu salah satu materi kami. Yang kami konsepkan, kami programkan di komunitas yaitu local food. Nah itu tentu untuk buat pangan lokal kami membutuhkan bahan, beli bahan, dan itu dari mana kami dapat uang? Kami buka open donasi untuk kelas local food. Jadi orang-orang mendonasikan untuk mendukung kelas local food. Jadi anak-anak di situ belajar bahasa Inggris. Lalu mereka juga mengolah tadi. Wah, keren. Jadi saya pengembangannya tidak satu. Memang dengan proses pembelajaran bahasa Inggris, tapi ada banyak hal yang dikembangkan dalam diri anak-anak juga. Luar biasa, keren. Ya, tadi sempat juga Kak Kalia menyampaikan ada yang terkait dengan ini, mungkin dari Kak Roni juga. Oke, mungkin dari saya. Untuk teman-teman muda, saya ingin sampaikan bahwa tempat belajar bukan saja hanya di sekolah, tetapi orang-orang muda bisa mengembangkan diri yaitu di komunitas. Kalau di komunitas tidak ada uang yang perlu dibayar atau diberikan. Mungkin yang dikeluarkan yaitu tenaga atau capek saja, atau mungkin uang bensin ke tempat kegiatan.
tidak ada uang yang perlu dikeluarkan secara banyak, dalam jumlah banyak, tetapi ilmunya tetap dapat. Nah, Justru kita Iya. keluarkan, Iya. kita keluarkan ide, justru kita juga dapatkan ide Iya. baru karena kita dalam komunitas itu berbagai ide ada di ide, sana. iya. Berbagai orang dengan berbagai berbagai jadi macam. kita bisa saling Iya. melengkapi, Iya. mengisi lagi situ. Ya. Lalu yang berikut untuk teman-teman yang sementara memulai mengkonsepkan sesuatu untuk kepentingan banyak orang, jangan takut untuk memulai. Seperti Kakak Lia bilang, jangan takut untuk memulai karena saya selalu percaya bahwa hal-hal baik itu akan menemukan jalan. Oh. Iya. Hal-hal baik pasti akan menemukan jalan. Orang Iya. bilang Tuhan pasti tolong. Iya. Tuhan tidak akan tutup mata orang yang berbuat baik. Iya. Dari ini juga tadi saya berpikir bahwa semakin ada banyak. Tadi kan ada ajakan-ajakan itu. Iya. Semakin banyak yang mau mengulurkan tangan, semakin banyak juga yang ditolong pasti. Iya, pasti. Iya kan? Semakin kekuatan yang kita keluarkan pasti ada hal besar, beban juga yang kita bisa keluarkan kan? Mungkin ada yang terbelenggu, kita bisa, iya kan? Iya. Yang keresahan tadi itu bagian dari terbelenggu sebenarnya. Seperti itu. Wow, luar biasa. Podcast hari ini sangat-sangat menginspirasi dan berharap itu juga menginspirasi semua yang menonton dan berdampak lah. Sudah pasti tidak hanya menginspirasi terus diam di pemikiran kita, tapi ada action dari kita masing-masing seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kakak Lia, terima kasih untuk Kak Roni. Sukses juga untuk komunitas CSCD. Bahasa Inggrisnya apa? Children see, children do. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan yang pasti akan menginspirasi banyak orang di luar sana. Saya Mr. Lanton Lia, Saya Roni. mengucapkan banyak lipat terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.